Halo semuanya, saya Satrio. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi dari sudut pandang pengembang. Di video kali ini sangat cocok bagi teman-teman yang mau masuk ke bidang teknologi sebagai seorang pengembang dan belum pernah punya pengalaman di dalam hal ini sebelumnya, seperti itu. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi dan bidang-bidang umum di teknologi yang sangat mungkin untuk belajar secara mandiri. Tapi mungkin di sini teman-teman bertanya ya, siapa saya itu kok sangat percaya diri untuk menjelaskan tentang hal ini? Pertama, teman-teman, saya sudah 6 tahun di bidang teknologi. Saya sudah di bidang ini sebagai seorang pengembang sejak saya kelas 1 SMA karena saya masuk ke sebuah ekstrakurikuler. Kemudian saya dituntut untuk berkarya di bidang ini. Selanjutnya, saya sudah 5 tahun sejak mulai belajar elektro, mulai dari mengenal komponen, merangkai sebuah komponen, atau program Arduino, program Raspberry, dan menghubungkan ke internet. Seperti itu. Dan sudah 2 tahun sejak mulai belajar IT, saya bisa membuat website, membuat back-end service, membuat website agar bisa online gitu dan bisa diakses secara publik, menghubungkan sebuah database, melakukan manajemen di sebuah cloud, entah itu AWS atau GCP gitu. Nah, dan sudah 7 bulan sejak bekerja sebagai developer di startup secara profesional. Saya tahu sebenarnya saya bukan yang terbaik dan masih banyak sekali orang-orang di luar sana yang punya banyak sekali pengalaman. Tapi di sini saya hanya berharap supaya teman-teman yang baru mau masuk ke bidang ini itu bisa tercerahkan dengan baik tentang bagaimana sih kita memandang sebuah teknologi sebagai seorang pengembang gitu. Oke teman-teman, saya ingin memulai video kali ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu teknologi itu mengagumkan bukan? Saya pribadi akan menjawab, ya, teknologi itu mengagumkan. Contoh, gimana caranya supaya kita sebagai seorang pengemudi, pengendara mobil itu tidak perlu repot-repot nyetir ke tempat yang repot-repot nyetir mengendalikan mobil kita ke tempat yang kita inginkan. Jadi kita hanya cukup tunjukkan tempatnya dan mobilnya akan bergerak secara otomatis ke tempat tersebut. Dan kita sebagai seorang pengemudi hanya cukup santai aja di dalam mobil dan mengamati keadaan sekitar gitu. Maka sebuah perusahaan teknologi yang bernama Tesla sudah menjawab pertanyaan ini, yaitu sebuah mobil yang dapat mengendalikan dirinya secara otomatis ke tempat yang kita tuju gitu. Setelah teman-teman melihat video ini atau mengetahui bahwa ada teknologi seperti ini, maka mungkin ada satu kata yang muncul di benak teman-teman ya, yaitu wow. Kita merasa terkagum-kagum. Mungkin kita berpikir gimana caranya, kan enak banget juga kan kalau misalkan kita bisa keluar ke tempat yang jauh dengan cara yang santai sekali, tidak perlu repot-repot nyetir gitu kan. Ke Jakarta tinggal duduk santai di dalam mobil. Wah, enak banget itu ya. Tapi teman-teman, sebagai seorang pengamat teknologi, ada hal-hal lain yang harus bisa masuk ke dalam pikirannya teman-teman gitu. Karena menurut KBBI, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Di definisi kedua, ada keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Saya pribadi lebih prefer di definisi kedua, yaitu barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi itu lebih ke arah masalah apa yang diselesaikan, masalah siapa yang diselesaikan, dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Teknologi yang bagus itu selalu bermanfaat dengan cara yang tepat, teman-teman. Itu bagi saya. Mungkin di luar sana ada yang berbedaan pendapat, dan it's okay, tidak jadi masalah gitu kan. Oke, kata kunci dari sebuah teknologi teman-teman biasanya itu adalah menghubungkan, mengurangi proses, misalkan melakukan optimasi dalam sebuah proses, menjadikan otomatis sebuah proses, atau memudahkan kita dalam melakukan sesuatu, dan lain-lain. Jadi intinya adalah kembali ke definisi yang di KBBI tadi, yaitu barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi menciptakan keadaan yang lebih baik gitu. Dalam sebuah teknologi teman-teman, biasanya ada sebuah proses, yaitu pertama input, yang dimana biasanya itu adalah permasalahan yang terhubung dengan masalah. Kemudian proses, yaitu teknologi itu sendiri, dan output yang dikeluarkan atau dengan harapan bahwa masalah bisa selesai. Jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya ya inti dari teknologi adalah seperti itu. Kita mengolah sebuah masalah supaya permasalahan ini bisa selesai. Seperti itu.
Selanjutnya, skill apa saja yang mungkin dapat belajar secara mandiri? Pertama ada teknologi informasi, teman-teman. Teknologi informasi di sini mungkin teman-teman lebih berpikir ke arah website, membuat aplikasi gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian kecil dari teknologi informasi, teman-teman. Teknologi informasi itu sangat luas. Anda bisa lihat Firebase, Google, atau teman-teman bisa juga apa ya? Oh iya, ada bidang baru namanya data science, machine learning, artificial intelligence. Itu topik-topik yang advance ya gitu. Selanjutnya ada di bidang elektro, yaitu teman-teman bisa membuat sebuah robot, mengendalikan sebuah robot, mengambil data dari sebuah lingkungan gitu. Itu elektro, teman-teman. Dan di bidang mekanik itu teman-teman lebih membuat menghubungkan antara mekanik-mekanik yang ada di sebuah alat. Contohnya ketika kita membuat mobil, teman-teman, gimana caranya supaya roda depan di mobil itu bisa kita kendalikan sehingga ketika kita ingin berbelok, kita cukup memutar setir yang ada di depan kita gitu. Nah, itu butuh mekanik, teman-teman. Tapi selain skill-skill teknis tersebut, ada beberapa hal yang harus teman-teman miliki, yaitu pertama, adaptability. Teman-teman itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru, karena teknologi tidak akan pernah berhenti berkembang, teman-teman. Teknologi akan berhenti berkembang ketika tidak ada satu manusia pun di bumi. Jadi seperti itu. Jadi kemampuan untuk beradaptasi itu sangat penting. Jangan harap ketika teman-teman bisa menguasai sebuah teknologi itu akan berlaku untuk seumur hidup. Maka jawabannya tidak. Bisa jadi HP kita yang kita pegang sekarang ini 10 tahun sudah, ya nggak ada yang punya HP karena tidak lagi menjadi tren karena sudah pindah teknologi seperti itu. Selanjutnya adalah critical thinking, teman-teman. Di sini adalah karena teman-teman itu adalah sebagai pengembang yang diharapkan bisa mengeluarkan sebuah produk. Artinya teman-teman harus bisa menganalisa sebuah masalah, bisa kira-kira solusi yang sangat mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut itu seperti apa gitu. Nah, itu juga terhubung dengan user experience design, bagaimana seorang pengguna bisa menyelesaikan masalah yang dimiliki melalui sebuah teknologi. Itu salah satunya, teman-teman. Nah, yang terakhir bagi saya pribadi itu ada kolaborasi. Jadi, kenapa kolaborasi? Karena pertama, teman-teman nggak mungkin deh bagi saya sepertinya itu untuk mengembangkan semua teknologi secara mandiri. Mulai dari teknologi informasi, elektromekanik, teman-teman kerjakan sendiri semuanya. Jadi bagi saya, kolaborasi itu sangat penting untuk kita supaya kita bisa menghasilkan sebuah solusi terhadap sebuah permasalahan yang ada. Nah, selain itu dengan kolaborasi juga memudahkan pekerjaan kita, teman-teman. Jadi skill kolaborasi sangat diperlukan untuk hal ini. Oke, teman-teman, langsung aja supaya teman-teman bisa memahami tentang teknologi lebih lanjut, saya kasih sebuah misi, teman-teman, yaitu teman-teman cari masalah apa yang bisa diselesaikan, entah itu masalah pribadi atau masalah orang-orang di sekitar teman-teman atau masalah yang ada yang teman-teman temukan di internet gitu kan, dan masalah siapa yang diselesaikan seperti yang saya jelaskan tadi, dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya, kira-kira solusi apa yang bisa diterapkan gitu. Contoh, saya punya masalah, yaitu saya kurang dikenal sebagai seorang pengembang teknologi, seorang developer yang profesional di bidangnya. Jadi ya ketika saya tidak dikenal sebagai seorang developer, teman-teman, maka saya pertama tidak akan mendapatkan pekerjaan. Kedua, sia-sia dong ilmu yang sudah saya pelajari, jadi sama sekali nggak bermanfaat dan saya hanya membuang-buang waktu selama beberapa tahun. Jadi saya ingin dikenal sebagai seorang developer, seperti itu. Nah, masalah siapa yang diselesaikan itu ya tadi jawabannya masalah saya pribadi dan juga masalah orang-orang di luar sana. Barangkali di luar sana ada orang-orang yang sedang mencari developer pengembang teknologi profesional sehingga bisa membantu untuk mengembangkan sebuah produk di bidang teknologi untuk menyelesaikan masalah yang mereka lihat, seperti itu. Dan orangnya juga harus benar-benar bisa dipercaya untuk mengembangkan teknologi tersebut. Jadi tidak hanya menyelesaikan masalah saya juga menyelesaikan masalah orang-orang di luar sana. Sekarang bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Yaitu pertama, saya bisa buat channel YouTube. Artinya saya di sini menjelaskan tentang kemampuan saya di bidang teknologi, apa yang saya bisa, dan ya kira-kira menggambarkan tentang kemampuan saya dan profesionalitas saya di bidang teknologi, seperti itu. Kemudian saya bisa buat website, artinya saya bisa menginformasikan tentang diri saya pribadi di website tersebut. Dan saya juga branding di sosial media, entah itu Instagram
atau Facebook atau LinkedIn sebagai seorang developer. Jadi itu contoh sederhana saja ya. Mungkin teman-teman juga bisa melakukan hal ini supaya teman-teman tahu feel-nya. Bagaimana sih rasanya supaya kita bisa gimana sih rasanya menjadi seorang pengembang teknologi di kehidupan sehari-hari kita. Jadi seperti itu. Jadi belajar dulu feel-nya ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.